Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mantap, 5 menit bersama dengan firman yang saya ambil dalam Ibrani 4 ayat yang ke 12. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, penyegar, dan firman-Mu adalah harapan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, urapi kami semuanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema firman Allah adalah firman Tuhan. Ya, the words of God. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata dari Tuhan. Tetapi firman Allah itu adalah yang pertama. Vehicle for communication ideas. Jadi dia adalah sebuah alat atau sebuah kendaraan untuk mengkomunikasikan segala ide-ide, gagasan-gagasan, rancangan-rancangan Tuhan kepada manusia. Jadi kalau Anda mau tahu isi hatinya Tuhan kepadamu, kehendak Tuhan bagimu, atau apa yang dilakukan untuk kehidupanmu di masa akan datang, bacalah firman Allah. Jadi itu adalah gagasan-gagasan Tuhan. Anda tahu apa yang dilakukan ketika manusia jatuh dalam dosa. Anda tahu apa yang dilakukan oleh firman Allah, oleh Tuhan itu sendiri ketika dia merencanakan perbaikan atau penebusan akan dosamu supaya engkau tidak masuk ke neraka. Itu sebabnya dikatakan setiap orang yang percaya kepada Anak tidak akan dihukum. Saya akan berpantun dulu. Pagi-pagi aku berjalan untuk menghirup udara segar. Kalau engkau cinta Tuhan, rohani sehat, iman pun bugar. Haleluya, mantap. Yang kedua adalah bahwa firman Allah itu adalah hidup. Jadi kalau dia hidup, dia akan menolong Anda. Bisa dapat menolong Anda. Makanya kalau orang membaca firman Allah dengan doa, dengan ucapan syukur, dengan kesungguhan hati, dengan sikap hidup yang benar, firman itu bisa menggugah hatinya, firman itu bisa menolong dia, dan firman itu bisa seolah-olah firman itu berkata kepada diri kita, sampai pada akhirnya engkau mencucurkan air mata. Padahal yang engkau baca adalah firman-Nya. Sebab firman itu hidup, dan biarkan firman yang hidup itu tinggal dalam hidup kita. Maka perkatakan firman Allah dan biarkan tinggal firman Allah dalam hati dan pikiran kita. Yang ketiga adalah firman itu adalah kuasa Allah. Jadi ini yang mau saya katakan, kalau engkau memiliki firman Allah dalam hidupmu, engkau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka firman itu bukan hanya sekedar firman, tapi firman itu adalah firman yang penuh kuasa. Dan firman itu dapat mengubah hidupmu, dapat membentuk hidupmu, dapat mengungkapkan siapa engkau, dapat menembus hatimu yang paling dalam. Sebagaimana firman yang terdapat dalam Ibrani 4 ayat 12 yang menjadi bacaan kita, tapi belum saya baca di awal. Demikian bunyi firman Allah, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi dia sanggup menembus hatimu, dan dia sanggup mengubah hidupmu. Cara hidupmu yang tidak berkenan bisa diubah. Itulah sebabnya kita harus mencintai firman Allah. Sebagaimana pantun saya, mandi di air pancuran, airnya sejuk menyegarkan tubuh. Kalau cinta pada firman Tuhan, hidup damai, iman pun teguh. Haleluya, mantap. Jadi iman itu, firman itu penuh dengan kuasa. Firman itu mengubah kita. Kalau dalam Yeremia 23 ayat 29 dikatakan firman itu bagaikan api, bagaikan palu yang menghancurkan. Kekerasan hatimu akan dihancurkan, sampah-sampah dosa akan dibakar oleh firman Allah itu. Itu sebabnya
firman Allah itu kuat, hidup. Jadi kalau dia hidup kuat dan dahsyat, dapat mengubah kehidupanmu. Serahkan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan, supaya firman itu engkau nikmati dalam hidup, dan firman itu mengubah dan membawa engkau kepada iman dan pertanggungjawaban yang sungguh di hadapan Allah. Di dalam Yesus engkau akan selamat. Di dalam Yesus engkau menerima yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu. Berkati firman-Mu bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.